Entar sak. Ini coba ya. Ditinggalkan mangga. Tinggalkan mana? Tahu. Di akhir zaman ini, seharusnya manusia berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Tetapi apalah daya, hati dan akal mereka sudah ditutupi oleh hawa nafsu mereka sendiri. Mereka lebih memilih bisikan dan setan yang sudah pasti akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Kisah kami akan mengangkat sebuah cerita tentang salah satu sifat manusia yang dikalahkan oleh hawa nafsu. Acara berdari di pagi hari. Suasana hati antara dari remaja, dan bertambah dengan gaya yang berbeda. Mereka mempolitikan dengan lelaki-nya yang akan merencanakan membolong. Mereka malah memilih untuk berpesta di minuman keras merah saja. Hal itu membuat kerancangan menjadi terasa berat karena mereka terbunuh oleh ayuan-ayuannya. Ayo pancing. Setelah mereka puas dengan aktivitasnya, tak terasa hari sudah menjelang sore. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan sempoyongan dan Dia tahu lah. di tengah perjalanan pulang, Sinta beserta temannya tidak sengaja dengan teman sekelas mereka yang dipandang gayanya sangat bertolak belakang dengan Sinta dan teman-temannya. Mereka berpapasan dengan Mila, teman sekelasnya. Lantas menyapa Sinta dan menanyakan mengapa mereka tidak sepakat. Tetapi Sinta malah mengalihkan pembicaraan. Dari hal itu, Mila menangkap sesuatu yang janggal saat tak sengaja tercium bau alkohol dari mulut. Hal itu membuat Mila penasaran dan melontarkan pertanyaan kepada mereka yang membuat mereka gugup. Dan untuk menutupi kegugupannya itu, Sinta akhirnya mengancam dan mendorong Mila dan teman-temannya. Serta terjadilah kericuhan di antara mereka semua. Iya. Akhirnya pulang ke rumah dengan keadaan sempoyongan dan rasa lapar
Tapi tidak ada sedikit pun makanan yang terhidang. Saking laparnya dan juga dalam keadaan mabuk, amarah Sinta semakin menjadi-jadi. Hingga Sinta tak lagi peduli dengan ibunya. Seakan emosi Sinta diluapkan ke ibadah ibunya. Karena tak makanan, sampai Sinta mengambil secara paksa uang dari ibunya untuk pergi dengan kekasihnya. Selain itu, Sinta juga melontarkan kata-kata yang tak pantas diucapkan kepada ibunya. Setelah itu, lalu Sinta pun meninggalkan ibunya tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun. Kuya. Sekian lama Sinta menunggu, tapi kekasihnya belum juga terlihat. Sinta mulai kesal dan mencoba menghubunginya untuk menanyakan keberadaannya. Padahal langit telah menunjukkan tanda-tanda akan turunnya hujan. Dan tak terasa, seketika hujan turun dengan derasnya. Hal ini membuat Sinta menjadi sangat kecewa kepada Rama. Dan ia pun beranjak dari tempat duduknya. Tapi di saat yang bersamaan ada seseorang yang memayungi Sinta dari belakang. Sinta terkejut dan heran. Kemudian ia pun menoleh ke belakang. Setelah mengetahui orang itu, ia pun langsung saja mengungkapkan kekesalannya. Tapi Rama terdiam mendengar semua ojehan Sinta, hingga ia pun mulai memberikan kejutan yang telah dia siapkan. Ia berharap kejutan itu dapat meredam emosi Sinta, dan ia merasa berhasil telah membuat Sinta tidak marah lagi kepadanya. Karena ia melihat raut wajah Sinta yang menunjukkan hal itu. Mereka pun akhirnya bermain berdua di bawah guyuran hujan dan mengobrol dengan diliputi rasa bahagia. Hingga pun mulai terlihat di atas langit. Kemudian mereka pun akhirnya teman bersama dengan perasaan yang sangat gembira.
Sepulang dari taman, Sinta pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan ia telah mengganti bajunya yang basah. Lalu Sinta pun akhirnya tiduran dan sepulang dari taman, Sinta pun pulang ke rumahnya dan ia telah mengganti bajunya yang basah. Lalu Sinta pun tiduran dan memainkan ponselnya. Saat sedang asik-asiknya memainkan ponsel, tanpa Sinta sadari ibu Sinta telah memperhatikannya dari kejauhan. Sebelumnya, ibunya telah memanggil Sinta dan menyuruhnya sholat. Namun, karena terlalu asik, ia tidak menghiraukan panggilan ibunya. Setelah itu, karena ibunya merasa Sinta acuh kepadanya, ibunya pun langsung merampas ponsel dari genggaman Sinta. Dan di waktu yang bersamaan, setan pun mulai melancarkan aksinya dengan membisikkan hasutan kepada Sinta, hingga membuat Sinta tersulut emosi. Sinta merasa ibunya telah mengusik kesenangannya. Akhirnya, Sinta melontarkan kata-katanya yang tidak pantas diucap. Namun mau bagaimana lagi, Sinta adalah anak satu-satunya. Dan tanpa Sinta sadari, tangannya bergerak mengenai wajah ibunya. Setelah itu, keduanya terdiam, merasa tak percaya atas apa yang telah terjadi. Hati Sinta pun iba kepada ibunya, tapi setan kembali melancarkan hasutannya. Hati dan pikiran Sinta saling bertolak belakang. Di satu sisi ia iba, namun di sisi lain ia mulai terhasut kembali oleh godaan setan. Alangkah bodohnya Sinta, ia malah mendengarkan bisikan setan tersebut dan mendorong ibunya hingga terjatuh dan terdengar isak tangis dari ibunya. Melihat ibunya menangis, bukannya membantu untuk berdiri, dengan teganya Sinta malah mengusir ibunya untuk menjauh dari hadapannya. Datang padamu, tuntunlah kami, kemana pergiku, tersesat di jalanku. Tanpa rasa salah sedikit pun, Sinta duduk dengan tenang dan kembali memainkan ponsel. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi, Sinta memutar dan mendengarkan musik dari ponsel. Seakan-akan lagu itu adalah penghantar tidur bagi Sinta. Ia terlelap dalam keheningan malam yang sunyi ini. Nabila tuh. Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 4 pagi. Sinta merasa terusik dari tidurnya. Ia mendengar seperti ada yang memanggil namanya berulang kali. Ia pun berusaha menegakkan tubuhnya dan mengumpulkan kesadarannya. Kemudian ia mencari dari mana sumber suara tersebut. Dengan melihat keadaan di sekelilingnya, namun ia tak melihat apapun. Tapi tiba-tiba saja sesosok hitam dan bertubuh besar mulai menghampirinya. Dengan refleks, ia pun berusaha berteriak sekencang-kencangnya, tapi hasilnya nihil karena tak satu pun teriakan yang terdengar. Sinta berusaha menjauhi
menyeramkan tersebut. Tapi sosok itu malah semakin mendekat hingga tubuh Sinta terpojok, dan saat itu pula Sinta melihat sosok itu tepat di hadapannya dan mengatakan semua perbuatan yang telah dilakukan Sinta di dunia. Hal itu membuat Sinta dihadapkan oleh kematian yang nyata, hingga akhirnya napas Sinta menjadi tersengal. Ia mencoba memanggil ibu, tapi ibunya tak kunjung datang. Hingga ia pun merasakan kaku di sekujur tubuhnya dan membuat Sinta terkapar tak berdaya. Tenggorokannya pun tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Dan waktu pun seakan berjalan dengan lambat. Di tempat lainnya, ibunya terbangun dari tidurnya. Namun ibunya merasakan firasat yang buruk akan menimpa anaknya. Ia pun bergegas ke kamar Sinta, dan ia terkejut melihat anaknya tergeletak tak berdaya di pojok kamar dengan mata yang melotot, mulut terbuka, dan napas yang terengah-engah. Keringat yang bercucuran karena saking paniknya. Ibunya pun akhirnya mencoba mencari bantuan dengan menghubungi Pak RT dan Pak Ustadz. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya datang dengan membawa istrinya masing-masing. Setelah melihat keadaan Sinta, Pak RT menyimpulkan bahwa Sinta sedang mengalami sakaratul maut. Maka Pak Ustadz pun akhirnya menyuruh untuk orang yang hadir untuk memaafkan kesalahan Sinta, terutama kepada ibunya. Dan setelah ibunya memaafkan kesalahan Sinta, seketika itu juga jiwa dan raga Sinta terpisah. Mereka pun akhirnya mulai mengurusi jenazah. Sejati hanyalah amal bila waktu tak berhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Penyesalan tak ada artinya, meskipun telah berurai air mata, tak bisa kembali mengulang segalanya dan mengembalikan waktu yang hilang dan waktu yang telah terbuang dengan sia-sia. Sekarang yang ada akan kembali padanya. Bila waktu tak berlalu, teman sejati hanyalah amal bila waktu tak berlalu. Teman sejati tinggallah sepi. Kini jiwa dan raga Sinta telah terpisah dengan penyesalan dan siksaan. Sinta tak kuasa menahan tangisnya kala melihat raganya telah terbungkus kain kafan yang kini telah dikerubungi oleh para pelayat, dan ibunya yang sangat terlihat
sedih. Dia pun mencoba meminta pertolongan kepada ibunya dan meminta maaf untuk mengurangi derajat siksa yang menjerat. Tetapi apalah daya, mereka telah terpisahkan oleh kematian. Dan ini hanya doalah yang mampu meringankan beban siksaan Sinta. Tidak tahu kita pindah Semuanya seperti nyata. Sinta terperangah dari tidurnya dan merasakan takut luar biasa menyelimuti dirinya. Sinta pun berteriak. Dia pun memanggil ibunya. Sedangkan ibunya yang sedang menyapu di ruang tamu merasa kaget dengan teriakan dari kamar Sinta. Dan tanpa pikir panjang, ibunya bergegas menemui Sinta dan meraih tubuh anaknya untuk menenangkan Sinta dengan penuh kasih dan sayang. Dan tanpa peduli akan egonya, Sinta membalas, bahkan menggerakkan pelukan itu dan mengatakan semua permintaan maaf dan diiringi tangis ibunya akan perilaku yang Sinta lakukan pada masa itu. Awalnya ibunya merasa heran mendengar